Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan pengajian kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali, bahwa pada pengajian sebelumnya itu dikatakan bahwa ilmu itu ada yang dzauqiyah, yang hanya perasaan saja yang dapat merasakannya. Secara umum seperti itu. Jadi kalau kamu pengen tahu rasanya manis, maka cicipilah gula. Nah, seperti itulah kesimpulan pada pengajian yang telah lalu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika min hadzal qabil. Bahwa sebagian masalah-masalahmu itu seperti hal yang telah dikatakan atau dijelaskan, bahwa nggak mungkin orang yang loyo, impoten pengen tahu rasanya jima, ya harus melakukan jima terlebih dahulu, seperti kemarin seperti itu pembahasannya. Wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawab faqad dzakarnahu fi ihya'il ulumi wa ghairihi. Adapun sebagian masalah yang bisa dijawab itu sudah diterangkan pada kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain sebagainya. Jadi kalau ingin hal-hal yang lebih mendalam tentang bagaimana ilmu yang hanya dapat dirasakan melalui sebuah dzauqiyah atau rasa, maka lihat saja kitab Ihya Ulumuddin. Wa nadkuruha huna nubdan minhu. Dan yang dijelaskan dalam kitab ini adalah hanya sebagian kecil saja dari penjelasan-penjelasan. Wa nusyiru ilaihi fanaqulu, dan maka akan aku tunjukkan kepadanya, maka saya berkata, qad wajaba ala saliki arba'atu umurin. Wajib bagi seseorang yang menapak menuju jalan Allah itu 4 perkara. Apa yang harus dilalui kalau orang itu mau salik kepada Allah, menapak jalan menuju Allah? Al-amrul awal, perkara yang pertama, i'tiqadun sahihun, yaitu i'tikad yang benar, i'tikad yang sahih. La yakunu fihi bid'atun, yang mana i'tikad tersebut tidak terdapat bid'ah. Jadi apa yang diyakini itu tidak bid'ah. Kalau bid'ah secara mudah, perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu secara mudah, walaupun nanti pembagian bid'ah itu ada yang bid'ah sayyi'ah, ada yang bid'ah hasanah. Secara umum bid'ah itu apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, khususnya mengenai tentang i'tikad akidah. Ini harus tidak melenceng akidahnya, harus ada tuntunannya. Wasani taubatun nasuh, yaitu taubah nasuhah, taubatan nasuhah istilahnya kita. Kalau di sini istilahnya taubatun nasuhun, nasuh. La yurja'u ba'daha illa zallah, yang mana seseorang itu tidak kembali taubat setelah melakukan kesalahan. Artinya apa? Jika sudah melakukan kesalahan, maka jangan diulang lagi, nanti tobat lagi, diulang lagi, tobat lagi. Itu namanya bukan taubatan nasuhah, tapi taubatan kapok lombok, ya. Setelah mencicipi kepedesan, dia kapok, ternyata dia makan lombok lagi. Ya, istilah orang Jawa seperti itu, ya. Harus i'tikad yang benar dan taubatan nasuha.
Wasalisu, ya, wasalisu perkara yang ketiga istirdaul khusumi, yaitu meminta ridho dari seorang musuh. Nah ini yang sulit ini. Yang dianggap musuh kita harus rela meminta ridho, padahal itu musuh kita. Ini memang beban berat bagi seseorang yang mau salik. Lah tujuannya apa? Kok njaluk ridho musuh itu? Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sehingga tidak ada seorang pun yang mempunyai hak atasmu. Jadi tidak ada dendam, walaupun musuh kita itu kita mintai ridho supaya dia tidak dendam pada kita. Nah, itu yang menjadikan penghalang kita sebagai salik atau orang yang menapak meniti jalan kepada Allah. Semuanya orang itu harus ridho kepada kita, jangan sampai dia gerundel kepada kita, maka kita mintai ridho, kita mintai maaf. Warabi'u tahsilu ilmi syariah qadra ma tu'adda bihi awamirullahi. Yang keempat adalah mempelajari ilmu syariat, sekiranya ilmu syariat itu bisa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Thumma minal ulumil ukhra ma takunu bi an-najah, kemudian ilmu-ilmu yang lain sehingga kita dapat selamat dunia dan akhirat. Itu. Jadi itu adalah 4 perkara yang harus dilakukan seseorang apabila seseorang itu pengen meniti jalan, menapak jalan menuju Allah. Yang pertama tadi adalah i'tiqad yang benar, yang kedua adalah taubatan nasuha, tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan, yang ketiga adalah meminta ridho dari seorang musuh sehingga kita tidak punya hak lagi, yang keempat adalah mempelajari ilmu syariat yang dapat melakukan perintah-perintah Allah, dan ilmu-ilmu selainnya, ilmu-ilmu selain syariat yang mana bisa mendatangkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.